Banyak cara untuk merubah dunia. Banyak cara untuk dapat membagi kebahagiaan. Seperti yang dilakukan komunitas bisnis sosial Dream Delion. Sekumpulan anak-anak muda ini hadir untuk membantu warga berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di pemukiman padat Manggarai, Jakarta Selatan. Harapannya adalah kita tuh ingin memperlihatkan kepada khalayak semuanya gitu bahwa masyarakat marginal itu bukan masyarakat yang manja yang tidak bisa apa-apa, tapi lewat keterampilan, lewat kita yang bisa ilmunya lalu kita ajarkan kepada mereka, justru hal itu yang akan menjadi hasil yang bisa membantu perekonomian mereka. Komunitas ini terbentuk 12 Juli 2012. Salah satu program andalannya adalah Dream Delion Kreatif, mengajak para ibu untuk meningkatkan keahlian dan menjadikannya sebagai bisnis sosial kreatif berkelanjutan. Bermodalkan 20 juta rupiah dari hasil pinjaman, komunitas ini mengadakan pelatihan membuat aneka produk kerajinan tangan. Berhasil merangkul sedikitnya 45 ibu dari 3 RW di Manggarai. Setiap minggunya, produk yang dihasilkan semakin beragam dan berkualitas. Pertama kita mengisi waktu ya, yang tadinya saya sebagai rumah tangga aja ngurusin anak, sekarang ada kegiatan ya. Kerajinan tangan buatan kaum ibu ini dijual sekitar 10.000 hingga 200.000 rupiah. 20 hingga 30% dari keuntungannya digunakan untuk menyokong kegiatan sosial lain di bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu sisanya digunakan kembali sebagai modal. Rizka Ramdhani, Willy Azhari melaporkan untuk NAS. Nas, Ya. kamu cantik sekali. Meow. Wow, ini sepertinya apa ya? Membuat saya jadi, aduh, terbinar-binar nih matanya Apa, melihat Catwoman? kamu. Catwoman. Tapi ini harus dijual ini Adrian, ada harganya sendiri. Ada harganya? Ada harganya dan juga ini nantinya tuh untuk memberdayakan masyarakat gitu di satu wilayah. Oke. Luar biasa kan? Nah, luar biasa sekali. Yuk kita tanya langsung kepada komunitas dari Dream Delion Community Empowerment. Selamat pagi teman-teman. Nah ini ada Fahma, ada Dewi dan juga ada Armadi. Nah, Fahma ini adalah pengurusnya. Iya, pengurus Oke. Dream Delion. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya Dream Delion ini komunitas apa dan bergerak di bidang apa saja? Jadi Dream Delion sendiri kan tadi lahir pada Juli 2012 ya. Jadi Dream Delion adalah sebuah komunitas bisnis sosial yang digerakkan oleh pemuda-pemuda nih gitu, yang inisiasi awal ada di Manggarai. Fokus kita adalah memberdayakan masyarakat marginal kayak gitu dengan fokus pada usaha fashionable handicraft kayak gitu. Oke. Ini adalah salah satu dari handicraft yang dikerjakan. Selain yang ada juga di depan kita nih. Nice. Nah ini selama ini sudah berapa wilayah sih yang sudah diberdayakan oleh Dream Delion? Alhamdulillah kan Juli ini kita genap 2 tahun ya. Sejauh ini kita udah ada di 3 lokasi. Ada di Manggarai tadi yang pertama, lalu ada di Jogja dan di Ngawi kayak gitu. Kalau bicara Manggarai yang saya ingat itu kan daerahnya, mohon maaf ya bagi yang tinggal sana, tapi kan memang agak kumuh tuh Nas. Iya. Itu apa yang kalian lakukan tuh kalau di Manggarai? Jadi memang kita kan sadar ya bahwa itu kan wilayah urban. Kalau misalnya wilayah urban itu memang kompleksitas masalahnya tuh beragam kayak gitu. Makanya dari situ kita coba lewat Dream Delion ini, jadi kita memang ada lini bisnis yang nantinya menyokong Komdev atau itu pemberdayaan masyarakatnya yang terdiri dari 3 divisi. Ada Dream Delion sehat, cerdas, sama kreatif kayak Kalau gitu. sehat apa yang dilakukan? Mungkin dari Dewi. Kalau sehat kayak pengelolaan sampah, jadi masyarakat di sana kayak kurang tahu gitu loh Kak tentang pengelolaan sampah yang baik, yang gimana. Oke, terus kalau cerdas? Kalau cerdas kita ngajar anak-anak sekolah SD, TK main bersama kita. Oh, kalau yang satu lagi terakhir tadi Kreatif. Kreatif Produksinya. adalah yang ini Iya. yang akan diberdayakan bagaimana cara mereka merangkai gitu ya. Iya. Saya tapi juga mau dong, penasaran itu sudah ada jarum dan ada apa tuh kita sebutnya Kita gimana? mau coba bikin dari Bros. kain-kain bekas. Itu bro. Nah, ini kesukaannya Shanas Kayak nih gini kalau ntar. prakarya. Boleh. Sambil aku Nah, sambil ikutan. kamu ini saya sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke, kalau Armadi ini sudah berapa lama bergabung di komunitas ini? Kalau bergabung baru saja mungkin 1-2 bulan ya. Tapi Apa sih yang menggerakkan Armadi untuk kepengen kok membantu masyarakat marginal? sebenarnya itu dari hati ya, pengen sosial kan itu melihat gimana Indonesia yang ekonominya timpang, yang marginalnya terlalu tinggi ekonominya. Jadi ingin sekali membantu
mereka untuk berpikir produktif bukan lagi konsumtif. Gimana sih mikir gimana bisa bikin produk dan dijual daripada harus membeli sesuatu dari impor. Oke, nah sekarang setelah masyarakat marginalnya ini mendapatkan pendidikan, dapatkan pelatihan, kemudian mereka mampu membuat barang-barang ini, barang-barang tersebut lalu dikemanakan? Dijualnya apakah memang Dream Dalian ini mewadahi untuk juga membantu penjualan dari barang-barang yang mereka bikin? Baru-baru ini Dream Dalian juga cuma baru online ya, belum punya toko sendiri. Jadi penjualannya itu masih lewat online. Oh oke, jadi ada webnya, jadi kayak e-commerce seperti itu ya? Ya, kayak online shop sih. Online shop. Iya. Oh, menarik sekali. Nah, kalau balik lagi ke Dewi, kalau Dewi apa yang Dewi kontribusikan nih dalam kegiatan bersama komunitas? Ya apa ikut ngajar, terus ikut bikin kayak gini gitu. Terus tanggapan kalau dari masyarakat marginal dengan, karena kan ada juga mungkin orang yang malah memandangnya sebelah mata, ngapain sih kok masuk-masuk ke lingkungan kita gitu. Mereka justru malah positif atau juga punya ada pengalaman yang pernah malah tidak disambut baik oleh masyarakat Awalnya itu? emang mereka kayak ketutup, kayak memandang kita cuma ngambil manfaatnya aja gitu Ya, Kak. benar, benar, Terus benar. setelah Terus kita akhirnya? coba dari waktu ke waktu, terus kita buktikan kalau ini loh kita ada, bisa dijual, bisa dimanfaatin gitu. Akhirnya mereka percaya. Dan itu sudah terjadi, artinya mereka nih sudah merasakan dampaknya langsung. Iya udah, ya. Jadi memang membutuhkan proses ya, Dwi ya. iya. Oke, mungkin kalau dari pengurus nih Fahma punya pengalaman, maksudnya memang pernah ada mendapatkan semacam hambatan untuk resisten melakukan pada awalnya. iya. Oh ya, terus Karena gimana tuh? pada awalnya kan kita pas datang ke sana itu udah banyak isu yang memang orang datang nih ke wilayah marginal tapi hanya sekedar mengambil data gitu, yang entah nanti untuk riset ataupun mungkin kompetisi itu Iya. baik gitu. Cuma ketika hal itu cuma berhenti sampai di situ, masyarakat sudah keburu kayak semacam punya harapan, jadi kayak kita semacam ngasih harapan palsu kalau seperti itu, dan kita nggak mau kayak gitu. Kita mau coba buktiin bahwa kita bisa gitu untuk beneran kayak gitu. Jadi kayak pas awal kita datang tuh masyarakatnya nanya, Mbak ini beneran gitu, apa namanya, bakal cuma kayak kemarin-kemarin nggak ditinggalin lagi kayak gitu. Tapi kalian ini kan juga pasti memiliki aktivitas lainnya kan, Karena kayak kelihatan, masih sekolah, iya kelihatan atau masih kerja. muda-muda banget Iya. gitu loh. Masih kuliah. Gimana cara Masih masih kuliah. kuliah? Tuh apalagi kuliah. Gimana cara ngatur waktunya? Kalau ngatur waktu sendiri sih memang kita komitmen ya, setiap minggu itu kita selalu ada kegiatan di sana. Jadi kan kalau weekend nggak terlalu Nggak terlalu kenapa-napa, padat. nggak weekdays kita Weekdays berkomitmen ngerjain tugas. akademis, lalu apa namanya pas weekendnya kita ngajarin ibu-ibu, Keren adik-adik. banget. Konten kayak ini. Nggak ngegaul ke mall dong. Udah gaul sama masyarakat itu lebih membahagiakan. Itu lebih gaul dari anak gaul. Wah, ini keren banget tuh. Lebih gaul dari anak gaul tuh bukannya ke mall aja, Makanya tapi Adrian. begini. Mungkin kasarnya sama Mau iya, gaul biar dong, main main-main sana aja, aja. Kak. Kan aku udah bisa nih, ini gimana diserutku? Iya, Iya, wes, jago banget. Jago. Terus nanti Bikin 5 Kak. bikin 5 kelopak lagi. Oke. Nanti jadi Nanti dia bros akan ya. jadi seperti Jadi ini bros ya, awalnya. Cantik. Nah, kalau dari Dewi ataupun juga dari Armadi sebagai salah satu bagian dari komunitas ya dari Dream Dalian, kalau kalian merasakan dampaknya apa? Manfaat untuk kalian? Tadi kan buat masyarakatnya ya. Manfaatnya buat diri sendiri itu pengalaman ya Mas. Pengalaman menghadapi orang-orang yang awalnya itu nggak ngerti tentang ekonomi, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan sekitarnya, menjadi peduli. Dan pengalamannya itu banyak, melihat orang-orang yang juga peduli dengan kita, punya link yang banyak lah, luas, juga punya teman-teman yang juga peduli dengan sosial, itu sungguh luar biasa. Yes, dan saat ini sudah ada berapa anggota sih? Kalian udah 3 wilayah gitu kan yang sudah ditaklukkan istilahnya. Kalau alhamdulillah kalau misalkan sejalan 2 tahun ini, kalau untuk tim Intia sendiri yang di Jakarta tuh lebih dari 30. Kita udah bisa menjaring juga lebih dari 500 volunteer sama 60, lebih dari 60 institusi. Wow. Nah ini kalau target ke depannya gitu, apa sih yang mau kalian lakukan lagi? Target ke depan pastinya kita ingin lebih dikenal ya, dengan istilahnya ketika produk ini bisa terjual lebih luas, pasti kan kebermanfaatannya akan makin luas terasa di masyarakat kayak gitu. Harapannya sih ingin tersebar seperti mimpi tadi, mimpinya Dream Dalian adalah tersebar dan menjadi kuat di mana-mana kayak Wah, gitu. keren. Tapi ternyata kegiatan mereka itu bukan hanya di sekitar wilayah-wilayah kumuh seperti kayak di Manggarai, tapi mereka juga bahkan pernah ada kegiatan itu seperti di lapas ya.
Iya, Itu belum mau, sih, itu belum. mau. Oh itu mau? Itu Minggu rencananya depan. kalian mau ngapain tuh? Hah? Coba Pak, Kalau rencananya kan ada 2 tempat ya, Lapas Salemba sama Sama Lapas Tangerang. Anak Tangerang. Kira-kira agendanya apa Kalau nanti? yang di Salemba itu cuma ngasih donasi berbentuk sarung kayak gitu, kopiah Santunan sama peralatan ibadah alat gitu. ibadah. alat surot kayak gitu-gitu. Kalau yang Surat satunya? sama. Kalau yang di Tangerang itu ada kegiatannya bersama. dari jam 1:30 sampai jam 6:30. Itu sama disambung dengan buka bersama. Ada sharing motivasinya kan biasanya anak lapas kan takut misalnya keluar takut nggak diterima masyarakat Iya, gitu. iya. Jadi kita di sana untuk ngasih motivasi. Motivasi jaga mimpi mereka agar tetap tumbuh. Seperti ini ya, dream Iya, on ini. menumbuhkan Dream mimpi on, Menumbuhkan masyarakat. mimpi. Luar biasa. Nah, kalau menumbuhkan mimpi nih, kalau misalnya saya bermimpi untuk mempunyai ini, gimana saya harus mendapatkan? Gampang banget Mbak. Gampang Gimana, banget, nggak usah gimana bermimpi. caranya? Nggak usah bermimpi, langsung aja bisa ke website kita Ya. di www.dreamdalian.com atau misalkan ke Twitter kita di @dreamdalian. I see. Dan di I see. situ bisa membeli semuanya ini. Iya, Yes, Oh, Anda kalau misalnya keren. penasaran Kayak online shop. ingin seperti saya atau Adrian mau beli untuk istri mungkin bisa langsung ke sana karena akan dijual semuanya. ada juga boneka wisuda Kak. Iya. Nah, Boneka sudah tuh seperti apa? boneka entar ada kayak alma mater wisudanya gitu. Terus bisa kayak diselipin beruang pesan. beruang. heeh, Itu dari bahan-bahan yang nggak dipakai. Oh bagus nih, terutama bambu mungkin boneka. bagi teman-teman mahasiswa gitu Iya. kan yang mungkin males lihat tuh boneka nih menjadi motivasi. Aduh, gua kapan nih wisudanya nih ya? Iya, bisa. Gitu ya kan? Jadi harus belajar gitu kan? Iya. Oh, Dan bisa juga beda kalau aja. Shanas juga dari sendal bekas. Tapi udah dicuci kan? Udah, Oh iya iya. steril. Oke. Terima kasih, sukses terus. Semoga kasih. mimpi-mimpinya terwujud dan terus Amin. menginspirasi bagi para semua masyarakat ya. Amin. Nice. Dan selanjutnya, ini masih jam segini sih, tapi kita mau ngomongin buka puasa. Udah tahu mau buka puasa di mana? Ini ada informasinya nih keren banget nih. Yes, so, kalau ingin berbuka dengan menu yang berbeda, kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show.